Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'dum Ibrahim dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Angkatan 23 Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Pemrograman Basis Data Lanjut, di mana proyek saya itu terdapat login page dan register page. Di sini terdapat dua role atau dua hak akses, yaitu admin dan pembeli. Admin hanya bisa menambahkan produk, mengedit produk, menghapus produk. Dan yang kedua adalah pembeli. Pembeli hanya bisa melakukan pembelian dan hanya bisa melihat produk yang ditambahkan oleh admin. Jadi, kesimpulannya, di sini saya membuat sebuah studi kasus sederhana, yaitu marketplace atau e-commerce. Pada selanjutnya, kita akan membuat sebuah IR diagram dengan kata lain, yaitu struktur dari database-nya. Pada proyek saya kali ini terdapat dua entitas, yaitu users dan products, dan satu relationship, yaitu orders. Biar tidak berlama-lama, langsung saya buatkan. Pertama-tama yaitu entitas users, dan entitas kedua yaitu products, dan satu relationship yaitu orders. Nah, pada entitas users ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu adalah ID sebagai ID primary key. Dan yang kedua adalah name. Dan yang ketiga adalah password. Dan yang keempat ada email, atribut email. Dan yang terakhir adalah role, yang menentukan sebuah hak akses dari sebuah entitas. Karena di sini kita akan menggunakan role. Di sini role-nya bisa pembeli atau penjual. Nah, pada atribut products, pertama-tama ada atribut ID, dan yang kedua adalah name atau nama dari produk. Eh,
Dan yang ketiga itu adalah price, price. Dan yang keempat itu adalah description. Dan yang terakhir adalah stock. Nah, kita akan menyambungkan sebuah dua entitas ini ke dalam satu relationship. Nah, pada relationship ini terdapat atribut atau di sini adalah tabel relasi. Terdapat sebuah atribut yaitu yang pertama itu adalah user ID. Di sini sebagai kunci asing. Dan yang kedua itu adalah produk ID. Di sini sebagai kunci asing juga. Produk ID. Masalah di sini yang pertama itu adalah ID dan yang kedua itu adalah user ID. User ID dan yang ketiga itu adalah sebuah atribut produk ID dan yang keempat itu adalah QTY atau kuantitas. Dan yang terakhir itu adalah created at, kapan data itu ditambahkan. Created at. Seperti ini struktur dari database yang akan dibuat pada sesi selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, produk terdapat atribut ID, name, nama produk, stok produk, deskripsi produk, dan price, harganya. Dan pada entitas user terdapat ID, email, password, name, role, pembeli atau penjual. Dan yang relationship-nya itu ada ID sebagai primary key, produk ID dan user ID sebagai kunci asing atau foreign key. Dan yang selanjutnya itu adalah QTY atau quantity dan yang terakhir itu adalah created at, kapan produk itu bukan produk tapi eh, kapan orderan itu dibuat. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel dan database di SQL. Karena SQL saya error, jadi saya pakai MariaDB dengan port yang berbeda. Pertama-tama kita ke SAMPP terlebih dahulu. Kita hidupkan web servernya yaitu Apache. Di sini saya bisa mengakses dari sebuah extension di VS Code, yaitu namanya itu MySQL. Jadi di sini kita membuat connection dan sesuai portnya. Jadi di sini kita akan bisa membuat langsung di sini atau di SAMPP yaitu URL-nya itu adalah http localhost portnya 8012 dan alamat phpMyAdmin. Nah, di sini kita bisa membuatnya di SQL.
Nah, di sini saya akan membuatnya di langsung per query di VS Code-nya saja. Pertama-tama, sesuai projectnya, yaitu kita akan membuat sebuah database yang bernama Flash Market DB. Nah, sudah ada. Eh, Flash Market. Di sini. Nah, Flash Market belum ada tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel users yang dimana kolomnya itu terdapat ID, tipe datanya integer, auto increment yaitu auto bertambah jika usernya bertambah, dan sebagai primary key. Dan ada kolom name tipe data varchar batasnya itu 100 karakter, dan email tipe datanya varchar, batasnya 100 karakter, unik, tidak boleh sama. Dan ada kolom password varchar batasnya 255 karakter. Nah, dan di sini adalah kolom role enum, tipe datanya enum. Enum di sini bisa admin dan bisa membeli. Nah, default pembeli. Nah, maksudnya itu jika sebuah role ini tidak disertakan, maka akan kolom tersebut akan diisi langsung pembeli. Nah, selanjutnya eh, pertama-tama sebelum lanjut kita run terlebih dahulu. Kita refresh di sini. Belum. Ternyata kita belum menggunakan use. Nah, kita gunakan lalu run. Nah, baru ada. Di sini udah ada. Nah, terdapat ID, name, email, password, dan role. Apakah di PHP tersedia? Nah, sudah tersedia di sini. Kita klik dulu database-nya. Ada user, tabel user. Selanjutnya kita akan membuat tabel products yang dimana kolomnya itu ada ID, tipe datanya integer, auto increment, dan primary key. Dan ada kolom name, price desimal 10,2, dan stock bertipe data integer, dan description bertipe data text, yaitu tidak ada batas panjang karakter karena ini description. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada products dengan tipe data ID, name, kolom ID, name, price, stock, description. Di sini sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Dan selanjutnya itu kita buat tabel orders yang menampung relasinya. Kita klik, bukan. Eh, Tipe datanya itu ID, integer, auto increment, primary key, user ID, tipe data integer, product ID integer, KTY integer, created at, timestamp default, current timestamp. Foreign key sebagai kunci asing yang mereferensikan ke users ID. Berarti user ID di sini akan menyimpan ID dari tabel user. Dan foreign in product ID di sini kolom produk ID akan menyimpan referensi produk berdasarkan ID dari produk di sini. Nah, kita run terlebih dahulu. Run. Nah, sudah ada ya di sini. Nah, kita cek terlebih dahulu. Refresh. Di sini terdapat orders. Nah, di sini ada ID, user ID, produk ID, quantity, dan created at. Nah, karena di sini saya menggunakan admin untuk menambahkan produk, jadi saya akan menambahkan admin secara manual dengan query SQL, yaitu insert into users, name, email, password, dan role. Nah, di sini name-nya itu adalah admin, dan emailnya di sini saya set admin@admin.com, dan passwordnya di sini saya hash. Di sini hasilnya adalah admin ya, karena saya hash, dan role-nya itu adalah admin. Jadi kita run. Nah, apakah data ini masuk? Kita cek di user. Nah, di sini masuk ya teman-teman. Kita cek di users.
Nah, di sini masuk ya, admin, email admin.com, password hash dan role admin. Nah, yang terakhir itu adalah kita menambahkan produk langsung dari query SQL sebelum kita coba di project websitenya sebagai admin. Kita coba cek dan kita, loh kenapa ini? Hmm, nah, kita cek di products. Nah, sudah terdaftar ya, sudah dimasukkan ke dalam database. Kita cek di apa nih namanya? Products. Apa sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya. Stock 25, description, price. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung di dalam projectnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke projectnya. Nah, sebelum ke project atau saya tes koneksi ke database, kita cek, saya akan memberikan penjelasan tentang profile ini atau per halaman. Dan di sini sebagai form untuk login yang dimana ada pengecekan sebuah role. Jika user kolom role-nya itu adalah admin, maka location-nya atau redirect ke admin dashboard.php di sini. Jika tidak atau user akan diarahkan ke pembeli, folder pembeli dan pembeli dashboard.php. Pada logout di sini adalah sebuah file untuk logout dari sebuah webnya. Dan register ini adalah sebuah form yang akan menampilkan sebuah form untuk register akun. Nah, includes ini out.php di sini untuk out ini seperti autentikasi ke user. Nah, dan DB ini adalah connection inti dari project ini. Di sini saya set hostnya, local hostnya menjadi 127.0.0.1 dan portnya yaitu adalah 3307, yaitu port MariaDB saya. Dan users mkdm dan passwordnya ini ada rahasia dan database name yang akan dikoneksikan ke flash marketdb. Kita koneksikan ke MySQL dan kita cek koneksi. Jika koneksinya adalah connect error, maka koneksi ke database gagal dan menampilkan pesan error di sini. Di sini terdapat folder admin yaitu dashboard admin, dan untuk halaman edit produk dan hapus produk dan tambah produk. Di pembeli atau users terdapat beli produk, halaman beli produk atau form, dan pembeli dashboard atau untuk menampilkan semua produk yang ditambahkan oleh admin. Jadi kita langsung coba tes. Em, kita kita salin URL-nya di sini. Kita ganti ke URL atau routing project kita, itu Flash Market. Nah, kita tes terlebih dahulu ya. Kita akan daftar sebagai pembeli. Sebagai pembeli, kita daftar di sini. Namanya siapa? Yaitu Magdum Magdum Ibrahim. Dan emailnya itu adalah makdumibrahim@gmail.com. Passwordnya yaitu adalah 1234. Kita klik daftar. Berhasil daftar, login sekarang. Kita cek apakah sudah masuk ke dalam database tabel users. Nah, di sini masuknya teman-teman. Di sini sebagai pembeli. Makdum Ibrahim di sini sebagai pembeli. Nah, kita berhasil daftar, login sekarang, redirect ke form login. Email tadi yang kita daftarkan yaitu Madu Ibrahim dan passwordnya itu adalah 1234. Kita login. Nah, selamat datang Madu Ibrahim. Di sini ada tombol logout untuk logout. Nah, di sini menampilkan semua item yang kita tambahkan tadi di query SQL. Terdapat produk
headset Razer Kraken harga 1.200.000, stok 25 stok. Deskripsi headset gaming dengan suara menggelegar dan nyaman dipakai lama. Aksi di sini adalah sebuah tombol beli atau ya membeli produknya. Kita coba. Nah, beli produk headset Razer Kraken. Kraken. Nah, di sini stok tersedia hanya 25. Kita coba beli 5 saja. Beli sekarang. Nah, stok tersedia 20. Apakah di sini database-nya real? Tersisa 20. Kita kembali dulu ke dashboard. Kembali. Di sini stok 20 ya. Kita cek di database, di products. Nah, beneran headset Razer Kraken stoknya terdapat 20. Karena di sini melakukan pembelian. Berarti Berarti pembelian di sini sukses ya. Jadi terkoneksi dengan aman ke database. Kita logout terlebih dahulu untuk mengecek fitur-fitur admin. Logout. Nah, kita akan redirect ke form login. Admin saya set itu adalah emailnya itu admin@admin.com dan passwordnya itu adalah admin. Login. Nah, pada dashboard admin ada fitur tambah produk, hapus produk, dan edit produk. Dan di sini logout ya. Dan di sini kita tambahkan produk terlebih dahulu yaitu contohnya itu tahu harga 5.000, stoknya itu adalah 20, deskripsinya tahu enak. Kita tambah kembali ke dashboard, produk berhasil ditambahkan. Kita cek di bagian database. Nah, di sini kita akan menunjukkan ke localhost di products. Nah, di sini ditambahkan ya. Tahu price-nya 5.000, stoknya 20, deskripsinya tahu enak. Nah, berarti untuk fitur tambah produk di sini berhasil ya, terkoneksi dengan aman. Dan tambah produk, bukan. Nah, di edit produk. Kita edit produk tahu enak di sini menjadi tahu bulat. Kita akan hanya mengedit eh, nama, harganya menjadi 6.000, stoknya menjadi 25, tahu enak digoreng. Kita deskripsinya ubah. Update produk. Nah, produk berhasil diupdate. Kembali ke dashboard. Di sini menampilkan tahu bulat yang sudah diubah semuanya. Kita cek di localhost. Nah, di sini berubah ya. Tahu bulat harganya 6.000, stoknya 25, tahu enak digoreng. Jadi, pada edit produk berhasil dikoneksikan, berarti berfungsi dengan baik. Nah, kita akan menghapus produk tahu bulat di sini. Apakah akan berhasil? Kita klik hapus. Di sini akan muncul pop-up. Yakin hapus produk ini? Kita klik OK. Nah, maka akan terhapus. Nah, kita cek apakah produk tahu bulat ini akan dihapus dari database atau table products. Kita refresh dulu. Nah, terhapus ya teman-teman. Nah, jadi sudah terhapus semua. Kita logout kembali ke project kita. Kita logout. Nah, jadi eh, project cukup sekian dari project saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.